bantuan hukum dari segi kaidah hukum positif. Kita akan membagi bahwa hukum Indonesia itu apa sih? Fase pertama, bantuan hukum dalam pasal 250 HIR, di mana dalam pasal tersebut sudah ada ketentuan hukum tentang yang pertama yaitu terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum sudah bisa diberikan di tahap kepolisian, penyidikan, dan penyelidikan. Yang kedua, bantuan hukum diperkenankan di persidangan pengadilan saja. Pada masa HIR, bantuan hukum hanya ada diperbolehkan di persidangan saja. Yang ketiga, pejabat pengadilan berkewajiban menunjuk penasihat hukum terdakwa apabila ancamannya hukuman mati. Fase kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 35 sampai dengan 38 perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa bantuan hukum sudah mengalami perubahan. Bahwa bantuan hukum boleh diberikan saat mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan di pengadilan. Sudah diberikan pada saat seseorang itu sudah menjadi tersangka atau saksi. Bantuan hukum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang KUHP. Pasal 354 KUHP berbunyi guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55 KUHP berbunyi untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56 ayat 2 KUHP berbunyi setiap penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Dalam pasal 60 KUHP berbunyi tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum. Dalam pasal 61 KUHP yang berbunyi tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Dalam pasal 62 ayat 1 KUHP berbunyi tersangka atau terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu, bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Fase ketiga, lahir undang-undang tentang advokat. Sebelumnya, peran atau fungsi advokat diatur dalam HIR, Undang-Undang Kekuasaan, KUHP, lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat pasal 1 ayat 1 yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, bantuan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Sedangkan organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Dalam undang-undang advokat, bahwa dalam hukum positif kita berkembang ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 1. Ini lebih diperinci tentang apa bantuan hukum itu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Fungsi dan peran profesi advokat yaitu yang pertama untuk negara dan bangsa, yang kedua untuk diri dan organisasi, yang ketiga untuk masyarakat, yang keempat untuk dunia hukum. Fungsi dan peran advokat untuk masyarakat yaitu yang pertama memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang kedua membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, yang ketiga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, yang keempat membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan, yang kelima meningkatkan mutu pelayanan. Contoh kasus masyarakat perlu mendapatkan bantuan hukum yaitu yang pertama kasus Pulau Padang, yang kedua konflik lahan di Tambusai, yang ketiga kasus Ibu Minah pencuri kakao, yang keempat kasus Aal pencuri sendal.